Halo semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang refleksi tentang faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mengaruhi proses pendidikan dan merefleksikan dalam pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Muhammad Iwanul Hadi, lalu ada Novita Ramadhani, lalu ada Ramawati, lalu ada Rani Septiana Rismonika, lalu ada Ratih Aryadin Tias, lalu yang terakhir Resti Dewi Widyaningsih. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Menurut saya, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memberikan pengaruh yang begitu besar dan sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan nasional harus dibangun dengan memahami keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Guru adalah seorang yang melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Guru juga harus memahami lingkungan sekitar tempat ia melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya isu bahwa pendidikan atau pembelajaran harus memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, itu juga sangat penting. Menurut saya, tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan serta pembelajaran. Yang pertama yaitu aspek sosial. Masalah lingkungan sosial yang kurang mendukung pentingnya pendidikan. Isu yang paling sering terjadi adalah kurangnya motivasi belajar dari lingkungan. Lingkungan sosial yang baik akan mempengaruhi peserta didik dalam segala hal. Yang kedua yaitu aspek budaya. Budaya menjadi patokan agar peserta didik tumbuh dan berkembang dalam budaya yang menuntun seperti 5S. Isu yang paling sering muncul adalah konflik antara beda suku, agama, ras, dan konflik lainnya yang membuat terjadinya bullying di sekolah. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Isu yang berkenaan dengan ekonomi adalah banyak anak putus sekolah karena faktor ekonomi. Banyak anak yang dieksploitasi untuk bekerja sehingga dampaknya dalam belajar adalah kurang fokus karena lelah bekerja akibat kurangnya istirahat. Masih banyak anak yang kesulitan dalam membeli kebutuhan seperti alat tulis untuk bersekolah. Yang keempat yaitu aspek politik. Isu politik adalah kurangnya perhatian dan kurang meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga bagian wilayah tertentu di Indonesia masih kurang dalam hal pendidikan, baik itu dari sarana dan prasarana, akses jalan, hingga kurangnya tenaga pendidik. Menurut pendapat saya, pengaruh isu-isu penyelenggaraan pendidikan dalam pembelajaran yaitu yang pertama, faktor sosial. Isu lingkungan sosial yang kurang mendukung adanya pendidikan karena menganggap bahwa anak harus bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Yang kedua, budaya. Isu perbedaan suku ras yang menjadikan alasan perilaku kekerasan atau bully di lingkungan sekolah. Hal ini tentunya menjadi fokus utama dalam menanamkan sikap toleransi dan menghargai di setiap perbedaan. Yang ketiga, ekonomi dan politik. Kurang meratanya akses pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia, serta banyaknya kasus putus sekolah karena permasalahan ekonomi. Menurut saya, penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia masih belum merata. Sebagai contoh persebaran guru, kualitas, dan kuantitas pendidikan masih terlihat sekali ketimpangan antara daerah yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh, di Pulau Jawa, baik dan kuantitas dan persebaran guru jauh lebih baik dibandingkan di daerah Papua, NTT, atau di daerah yang tertinggal di luar Pulau Jawa. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi proses pembelajaran, karena guru dengan jumlah peserta didik yang dilampaui terlalu banyak tentu mempengaruhi keefektifan penyampaian materi pembelajaran. Menurut pendapat saya, ada beberapa faktor. Yang pertama, sosial. Pendidikan akan melahirkan manusia yang terpelajar, yang memiliki peranan penting dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, budaya. Wahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. Yang ketiga, ekonomi. Pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah maupun pedesaan. Dan yang terakhir, politik. Mampu mengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negara yang baik.
yang memiliki kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut saya, kualitas pendidikan di Indonesia baik dari SDM guru yang masih rendah, sarana dan prasarana masih belum merata, terutama untuk daerah pelosok Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis daerah juga. Kondisi ini mempengaruhi kualitas hasil pembelajaran maupun prestasi pada peserta didik karena adanya keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Lalu pembahasan yang kedua yaitu apa pandangan masing-masing anggota kelompok tentang kesiapannya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Pandangan saya yaitu saya siap mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik karena seorang pendidik harus memahami karakteristik peserta didik dari sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda serta menyikapi tantangan yang terdapat isu-isu penyelenggaraan pendidikan dengan cara yang kritis, kompeten, dan kreatif. Menurut saya, sebagai seorang pendidik, saya harus siap dalam menjalankan tugas saya, yaitu mengajar dengan memperhatikan isu-isu pembelajaran di sekolah dalam berbagai perspektif. Melihat kondisi pendidikan yang sekarang ini dengan kurikulum baru, di mana guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sebagai seorang guru, saya juga perlu memahami karakteristik peserta didik dari berbagai faktor termasuk sosial, budaya, dan ekonomi. Pendidik perlu memahami dan menambahkan nilai-nilai yang mendukung profil pelajar Pancasila agar tidak ada kesenjangan di antara siswa. Mampu menjadi gambaran dari 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, mampu memberikan teladan yang baik, harus dapat menciptakan prakarsa atau ide, dan harus bisa memberi arahan. Menurut pendapat saya terkait kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kesiapan saya dalam mengajar sudah cukup siap, di mana setelah mempelajari mata perkuliahan perspektif sosiokultural, saya memahami langkah-langkah apa saja yang dapat saya lakukan untuk mendukung pembelajaran serta pendidikan agar dapat terlaksana dengan baik, dengan memperhatikan perspektif sosiokultural masing-masing peserta didik. Menurut saya, kesiapan saya mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik terutama di daerah 3T ada pada presentasi 65% dengan beberapa pertimbangan. Namun, penggerak terbesar keinginan saya adalah ingin mengabdi dan membantu anak-anak di sana mendapatkan pendidikan yang layak. Saya siap mengajar dan memperhatikan isu-isu penyelenggara pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Karena sebagai seorang guru, saya harus siap dalam menjalankan tugas membimbing dan mendidik dengan memperhatikan isu-isu pembelajaran di sekolah dari berbagai perspektif. Apalagi melihat kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Maka dari itu, saya berkeinginan untuk mengabdi dan membantu anak-anak yang pendidikannya belum layak. Menurut saya, persiapan saya mengajar berada di skala 70% karena ketika ditempatkan untuk mengajar di daerah terpencil ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya, kita terlebih dahulu harus mengetahui kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya daerah tersebut sehingga kita lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Menurut kelompok kami, terdapat persamaan dan perbedaan pandangan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi proses pendidikan yang dimiliki. Yang pertama yaitu persamaan. Kami berpikiran sama tentang isu sosial dan politik yang menjadi tantangan dalam pendidikan. Karena faktor lingkungan sosial mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengetahui latar belakang dan karakteristik peserta didiknya. Dalam aspek politik, masih banyaknya sekolah-sekolah yang tertinggal dari sarana dan prasarana hingga kekurangan tenaga pendidik. Kemudian untuk perbedaan pemikiran kami tentang pemerataan pendidikan di Indonesia.
Karena pendidikan sudah ada yang berkembang dan ada yang masih bertahap, bahkan ada yang belum terjamah sama sekali. Pemerintah dapat mengambil peran dalam pemerataan pendidikan dan gaji pendidik, karena banyak pendidik yang tidak merdeka kehidupannya. Untuk pembahasan yang terakhir, apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik yang dimiliki? Menurut kelompok saya, persamaan dan perbedaan terkait isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Persamaannya adalah sebagai seorang guru, kami perlu memperhatikan isu-isu yang berkembang dalam pendidikan terkait sosial, budaya, dan ekonomi, dan berusaha untuk mencari solusi yang tepat untuk menangani masalah-masalah yang ada. Sebagai seorang pendidik harus mampu menjadi teladan, dorongan dan arahan menjadi pendidik harus dari hati. Kemudian perbedaannya adalah penerapan pendekatan, strategi, dan teknik yang berbeda yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasakan pemerataan pendidikan. Mempersiapkan segala macam strategi, metode, pendekatan, dan teknik yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Setiap pendidik mempunyai cara tersendiri atau ciri khasnya dalam mengelola kelas. Itu tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.